Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalab daun salam samara lalab daun talus. Anu ngajara bisalam mane jiga anu geus laleuleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Buah salam, buah careme, sok anu bararodas. Jawab salam, rame, alhamdulillah, terus arari kelas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Wa kama qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarram kersana Ibu Camat Ketentuan Bikaramat kalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Sekcam, sadayana aparatur pemerintahan, para pejabat di Kecamatan Sumedang Selatan. Alhamdulillah tegadan bikaramat kali muliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Urang sadaya dina danget ayeuna masih tetap di pasian kanikmatan ku Allah taala. Dugi ka kaping 20 malam 27 ya. Malam 28 nanti sore. Hanya kurang lebih 2 hari lagi. Masya Allah. Kita masih bertahan alhamdulillah ya, ngantor ya, kerjakan melayani umat di Kecamatan Sumedang Selatan. Semoga tetap sehat, tambah berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kalau kita punya keinginan, kita mau beruntung, punya harapan, tentunya Allah Ta'ala memberikan proses kepada kita semua. Dalam surat Tabarak Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita akan mati. Tentu Allah taala akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita, kepada semua hambanya. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa orang yang lebih baik amalnya? Mana yang terbaik orangnya? Yang terbaik ketakwaannya? Di antaranya kita semua mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan saum bulan Ramadan ini tahun 1446 Hijriah. Sudah 27 hari sama dengan hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kalau kita punya harapan, ingin bahagia, Allah Ta'ala menguji, memberikan pendidikan terutama kepada kita. Di antara pendidikan ini adalah dengan puasa yang dinamakan Syahrut Tarbiyah. Bulan puasa ini adalah bulan pendidikan. Biasanya setelah dididik, jika lulus akan disematkan dengan pemberian, penghargaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam instansi setelah pendidikan, entah itu jadi polisi, jadi ABRI atau jadi ASN setelah dididik dilaksanakan diklat prajabatan. Tentunya setelah pendidikan
kita harus betul-betul mempertahankan pengalaman ketika semasa pendidikan tersebut. Khususnya sekarang bulan puasa, kita dididik mengosongkan perut. Ternyata dalam ilmu kesehatan setiap kita mengosongkan perut, dalam keadaan perut lapar itu penyakit-penyakit, bakteri-bakteri itu dimakan oleh hal-hal yang positif. Jadi pipa nyakitan itu seep ku puasa mah. Maka hadis sumu tasihu. Berpuasalah kalian semua agar semuanya sehat. Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita biasa puasa di bulan Ramadan, insya Allah kesannya pun juga akan melaksanakan sudah biasa puasa. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita dididik puasa, maka kesananya pun juga insya Allah kalau kita mengamalkan dari hasil pendidikan akan bahagia. Kemudian setelah itu kita biasa bangun malam. Kalau kita betul-betul bisa mengamalkan akan menjadi bahagia. Setelahnya di bulan Ramadan berlalu, tetap kita bangun malam. Biasa jam 2, jam 3, tetap kita laksanakan bangun malam. Jadi semua orang kalau berharap bahagia, maka harus melalui proses pendidikan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa minhum, dan dari sebagian orang-orang yang beriman, orang-orang mereka semua yang berharap berkata, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami di dunia, hidup di dunia ini hasanah, hidup yang baik, bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun juga kita berharap ingin bahagia. Wa qina azabannar, karena itu kami mohon penjagaan, mohon dijaga dari api neraka. Marhaban, ahla wa sahla. Ibu Camat Apunten, minal aidin wal faizin. Mohon maaf Ibu, dilanjut. Ya, kami mohon waktu kurang lebih 20 menit ya Bu, atau 15 menit. Insyaallah. Ayyuhal karamul hadirin rahimakumullah. Semua orang berkata ingin bahagia dunia dan akhirat. Kalau keinginan, ada harapan, tentu kita harus tahu pintunya. Kalau sudah tahu pintu, harus tahu kuncinya. Ternyata kalau mau bahagia dunia dan akhirat, itu kuncinya kata orang tua kita, tolong laksanakan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Kalau orang tidak melaksanakan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, orang tersebut akan menjadi orang yang cilaka 12. Kalau di sana, di kampung ada yang namanya celaka 12? Ada? Nah, jadi 17. Ya. Jadi kita hindari bagaimana caranya kita ingin selamat dari 12 macam tersebut. Alangkah ruginya orang yang terkena kecelakaan salah satu saja dari 12 kecelakaan. Apa itu kecelakaan yang 12? Bahagialah orang yang bisa membukakan, mengamalkan 12 macam, dan celakalah orang yang terkena salah satu, tidak bisa membukakan pintu dari ke-12 macam tersebut. Ayo kita observasi. Ayo kita evaluasi. Yang pertama, rukun Islam ada 5. Yang kedua, rukun iman ada 6. Yang ketiga, rukun ihsan ada 1.
Jadi jumlah 12. Mari kita evaluasi. Kalau kita betul-betul ingin bahagia, sampai sejauh mana kita mengamalkan, melaksanakan perintah Allah dari ke-12 macam tersebut. Pertama, rukun Islam ada 5. 1, syahadat. Kita suka baca syahadat. 1 hari 1 malam berapa kali? Halo? Baca syahadat Bapak Ibu 1 hari 1 malam berapa kali? 9 ya. Duhur 2 kali pada tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asar 2. Maghrib 2. Jadi jumlah 6. Isya 2. Subuh 1. Jadi kita baca syahadat, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan kewajibannya, itu bersyahadat 1 hari 1 malam 9 kali. Kita melaksanakan rukun Islam. Pertama baca syahadat. Kedua sholat. Jelas kita selalu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat. Yang ketiga apa? 1 syahadat. 2 sholat. 3 zakat. Zakat mal yang dimaksudnya. Kalau zakat fitrah, baik orang yang suka puasa ataupun yang belum puasa tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang hidup di malam di bulan puasa, hidup di malam takbir, baru lahir batur matakbiran ieu ngahujeun. Budak lahiran dinamaan bae Neng Fitri. Ada Neng Fitri? Eta teh lahirna di malam Idul Fitri. Biasana kitu cenah. Laras gitu. Gitu. Tah, paginya atau hari itu juga, malam itu juga harus dikeluarkan zakat fitrah. Keluarkan zakat mal, haul, kelipatan 1 tahun. Ya. Setiap tahun keluarkan zakat malnya. Jangan sampai orang lain mengeluarkan zakat mal, ari urang punya hutang, minjem kaditu kadieu, SK digadekeun. Lamun SK digadekeun artosna tos seep. Terus lamun ka kantor arek ngagawean naon, numburuhan, geus diheulakeun, hoream we ka kantorna teh. Biasana sok itu cenah. Ya, cenah. Nauzubillah min zalik. Ya teh keur mamagan ka diri simkuring Ibu Camat, peda we simkuring cenah tereh nampi tos aya TMT-na cenah. Sok sieun digadekeun. Mugi tambah barokah. Masya Allah. Mencit sapi insya Allah. Di pasar mencit nama coklat 1 kilo. Gitu. Jadi orang lain ngeluarkan zakat, kita malah pinjam ke sana ke sini kemana-mana. Nauzubillah min zalik. Jadi bagaimana mau bahagia? Yang keempat, melaksanakan puasa. Kelima, haji. Jangankan berangkat haji, umroh juga belum. Bagaimana ini? Bagaimana mau bahagia? Sedangkan kalau melaksanakan haji, ada terangannya bahwa orang yang haji, bapaknya ke sana akan jadi turunan haji. Nininya, nisobna, nasabna, nasibna, nasabna turunannya. Hadapna ayeuna haji. Kalau orang yang umroh, ya, itu hadisnya, orang yang melaksanakan umroh tidak akan sengsara kalau umrohnya diterima insya Allah. Tidak akan sengsara orang yang melaksanakan umroh. Kesananya turunan insya Allah. Maka akan bahagia. Jadi ini laksanakan kita rukun Islam yang 5. Berarti kalau kita observasi, kalau kita evaluasi, 2 lagi. Belum bisa rutin mengeluarkan zakat per tahun berapa juta. Kalau observasi, evaluasi, kita belum bisa umroh per tahun berapa kali. Waktu dulu masih balelol ceramah gini, Bu. Karena saya belum bisa mengeluarkan zakat. Kalau sekarang sudah kurang lebih 100 juta saya keluarkan zakat insya Allah per tahun. Alhamdulillah.
Waktu dulu belum bisa ceramah seperti ini karena belum haji, belum umroh. Sekarang umroh insya Allah tiap tahun. Di sana insya Allah. Itu rukun Islam. Kemudian rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman pada Allah. Sebelum dilanjut, kita ketahui dulu, terlebih dahulu kita ketahui definisi iman. Mahwal iman, apa itu iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal a'malu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah meyakinkan di dalam hati, ketika dari kita, iya betul, cek saya gini-gini, ya iman adalah hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, diucapkan dalam pengucapan dalam lisan. Disebutkan. Kemudian yang ketiga wal amalu bil arkan, dilaksanakan, dikerjakan dengan perbuatan, itulah iman. Iman pada Allah akan melaksanakan rukun Islam. Itu yang pertama, iman pada Allah. Kemudian yang kedua iman pada malaikat. Betul kita iman pada malaikat. Bukti iman pada malaikatnya itu bagaimana? Mohon maaf, sebelum dilanjut ke sana kita bahas dulu tentang iman terhadap malaikat. Ya. Sampai sejauh mana kita membuktikan keimanan kita terhadap malaikat? Yakin malaikat itu ada? Yakin. Ada berapa? Malaikat itu yang wajib diketahui hanya ada 10 ya. Telah kita ketahui anak TK pun juga bisa. Mengucapkannya bisa dan tahu tugas-tugasnya. Tetapi pengamalannya, pengaplikasian bahwa betul-betul membuktikan kita itu iman terhadap malaikat, minimalnya ada 8 kriteria kalau kita betul iman pada malaikat. Yang pertama, menghindari maksiat. Karena ketika hamba manusia melakukan maksiat, maka malaikat menjauh dari kita. Kecuali malaikat Ijroil dan malaikat Atid yang mencatat amal kejelekan. Yang pertama, kita harus menghindari semua pemaksiatan. Yang kedua, kita harus betul-betul selalu tutup aurat. Hai bapak-bapak, jangan mentang-mentang di rumah tidak ada siapa-siapa, di kamar hanya pakai celana dalam aja. Dari tengah rumah ke kamar, dari kamar ke tempat mandi, hanya pakai decang cuter aja. Itu tidak malu sama malaikat. Malaikat melihat, gini gitu. Masya Allah. Bahkan saking karena kita iman kepada malaikat, di WC pun juga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tankashifu tsaubah, tidak membukakan kainnya hatta yadnu, sehingga hampir ke bawah ya. Belakangnya hampir ke bawah baru akan diangkat. Iya manggus tataranjang ka ditu ka dia mah handu. Cek bapak-bapak teh, aya anu kitu di dia aya. Mana jalma mana? So. Aya masing era ku malaikat. Jangankan itu, Pak Bu, hubungan suami istri pun juga kita harus pakai tutup selembar kain yang penuh, sepretnya dikaluhurkeun berarti. Naon itu nu utak-utakan cenah. Anak kucing. Itu karena kita malu sama malaikat. Iman adanya malaikat melihat kita. Arti rokib itu malaikat rokib ya. Muraqabah yang selalu mengintai pada kita. Kalau betul iman pada malaikat, maka kita harus tertutup aurat. Yang kedua. Yang ketiga, kalau betul kita iman terhadap malaikat, malaikat dalam kitab Asrarul Wahaj, dalam kitab Da'watul Ashab, itu tidak senang kepada tempat-tempat yang kotor, yang bala, yang bau.
Di rumah pabayatak, nih alhamdulillah bunghar aya nama Bu. Di rumah semuanya sekarang mau mudik ya. Di rumah itu pabayatak, bro di juru bro dipantau. Pinu ku seseuheun. Juga ya istri kawan teh. Istri kawan juga obral. Sabarahan ieu teh. Malaikat teh senengeun di kamar, di rumah, di mana di kamar, di tempat tidur kita terus pabayatak we moal aya malaikat di tempat eta. Kenapa pabayatak? Pokoknya di tempat-tempat yang kotor-kotor itu tidak ada malaikat. Kalau ada rumah yang kotor, bukan bagus ya. Walaupun kecil asal resik, asri, itulah malaikat senang. Pasantren loba dalil pinu, we dalil, baru teh kotok, baru teh entog, padahal pasantren, naudzubillah min, pabayatak di mana-mana. Kalau kita betul iman pada malaikat, berarti tempat kita harus bersih, asri. Bohong, jalma ngaku iman ke malaikat, tapi tara daek bebersih. Apalagi? Yang keempat, iman bukti kita iman pada malaikat, tempat kita harus wangi, Bu. Cara reungit. Ya. Di tempat, di rumah, di ruangan, cara reungit. Karena setiap tempat yang harum, baunya insya Allah malaikat selalu hadir di tempat tersebut. Sok ayeuna sameng pengrek lebaran malaikat dararata. Yang mecan pernah beli parfum, teka beli parfum acan. Masya Allah. Jadi ada unsur ini, ada unsur naon? Unsur iklan gitu. Jadi beli parfum supaya datang malaikat. Bukti kita iman pada malaikat, kita tempat harus wangi. Di kamar sing sarareungit. Siap? Buktikan iman ke malaikat. Apalagi? Yang kelima, bukti kita iman pada malaikat, istiqomah dalam kebaikan. Kalau biasa memberikan infak, terus infak. Karena yang menjadikan kita bahagia didukungnya oleh malaikat. Menjadikan kebahagiaan. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, biasa infak. Kalau bisa infak subuh terus 2.000, terus geus punang sabulan, geus pinu bikeun kanu hakna. Teu bisa tiap hari Senin, terus tiap hari Senin, tiap hari Kamis, tiap hari Jumat. Teu bisa we tiap hari Jumat, Jumat berkah terus. Pertahankeun ceuk kiai, arah bahagia. Karena yang mendukung kita kebahagiaan adalah malaikat. Apalagi yang keenam, kalau kita betul yakin adanya malaikat, iman terhadap malaikat, kita akan selalu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi disampaikan, membaca Al-Quran yang dipimpin oleh Ibu Camat, Bapak Sekcam, dan semuanya, sampai berapa kali hatam? 3 lebih, 4 kurang. 4 kali tamat. 3. Ya. 3 habis. Alhamdulillah. Kulu harfin au kalimatin. Setiap huruf, setiap kalimah, hiya khodamun. Setiap huruf pasti aya khodamnya. Aya anu ngagegeuna malaikat. Berapa huruf ini? Al-Quran. Berapa ayat? Bukan ayat yang digegeh ke malaikat ke khodam itu. Tapi per huruf. Kalau di ayat kursi, itu minimalnya 30 malaikat dari satu huruf. Dari satu kali baca. Satu kali baca ayat kursi, 30 malaikat yang membacking selama 1 hari 1 malam diabring-abring ku 30 malaikat yang menjaga orang tersebut yang membaca ayat kursi.
Ini baru ayat kursi. Kalau 170 kali, mudah 170 kali itu hanya 40 menit, 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum wa la ilaha ma fis samawati wa ma fil ardi man tadri yashfa'u illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yaduduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Begitu. 170. Dalam kitab Khazinatul Asrar, barang siapa yang mengamalkan satu hari satu malam atau apalagi satu kali duduk 170 istiqomah dawam, tidak akan bertemu dengan kesengsaraan, insya Allah. Hoyong bahagia sadayana hoyong. Daek ngamalkeun ayat kursi na satu kali duduk 170. Maka orang tersebut akan selalu dijaga minimalnya oleh 70.000 malaikat. Kita tahu, kita ke pasar. Kita punya tujuan membeli gamis. Ibu-ibu beli gamis. Itu pasar toko gamis banyak kan? Ternyata ingin ke toko ini belinya, toko ini beli. Siapa yang membolak-balikan hati kita? Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinik. Jadi oleh malaikat, wah sih masuk baca ayat kursi, dadak sakala belok ke dia. Kita tahu ada sekolah-sekolah di tiap daerah. SD pasangdan 1, 2, 3, 4. Yang dikhawatirkannya ada SD yang muridnya hanya 1 orang, SMP 1 orang, ya SD 5 orang. Ini bagaimana? Itu introspeksi, observasi dan evaluasi kepada kitanya. Siapa yang membelokkan malaikat? Kata kiai seperti itu, amalkan. Kalau betul kamu iman pada malaikat, baca Al-Quran rutin. Kalau kita betul iman pada malaikat, baca ayat kursi rutin. Rutin baca ayat kursi. Maka Allah akan membelokkan semua apa keinginan kita. Siap ayat kursi? Tidak akan bertemu dengan kesengsaraan, insya Allah. Cek Kiai Kasim Kuring, lamun sangsara wae berarti anjeun teh teu iman ka malaikat. Nah, buktina anjeun tara daek wirid, tara daek dikir, tara daek baca Al-Qur'an. Sedangkan udah dijamin orang yang membaca Al-Qur'an itu udah dijamin, insya Allah. Kullu kalimatin, malaikat membacking kita. Kita harus nangis. Punya pondok pesantren, tidak ada santrinya. Punya sekolah, tidak ada muridnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus takut. Punya warung, nggak ada pembelinya. Bukti kita iman kepada malaikat, yaitu membaca Al-Quran. Dan membaca ayat kursi, dzikir dan wirid. Baca sholawat. Sholawat osok seberapa kali sampai sapeting? 1000, osok 1000. Salatu wassalamu alaika sayyidina Rasulullah bin qalatil tadrik. Salatu wassalamu alaika sayyidina Rasulullah bin qalatil tadrik. Buktikan. Jadi jalma nu tara daek ngaji berarti teu percaya ka malaikat. Jalma teu daek baca sholawat teu percaya adanya malaikat. Sampai sejauh mana kita yakin adanya malaikat? Sudah 2:30. Ayyuhal kiramul hadirin. Jadi buktikan kita keimanan kita bahwa kita betul-betul iman kepada malaikat. Minimalnya ada 8 tadi. Jadi buktikan kita iman terhadap malaikat. Yang ke-8, bahwa kita iman kepada malaikat dibuktikan dengan selalu berdoa terlebih dahulu. Berbuat apapun kebaikan, berdoa. Wabil khusus ucapkan tiap hari, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah kita akan bahagia. Jadi itulah bukti iman terhadap malaikat. Dibuktikan dengan praktek amaliyah ibadah kita.
upami loba kedul baik loba hoream seolah-olah cek kieu teh anjeun itu teu percaya ka ayana malaikat. Itu seolah-olah. Karena itu kita harus rajin betul-betul melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam iman malaikat, iman ke para rasul, iman ke kitab, baca Al-Qur'an terus, kemudian iman ke hari akhir. Hari akhir ada kematian kita, sekarang kita tertawa. Nanti besok tambah bahagia insya Allah. Kemudian qada dan qadar. Yang terakhir, kita iman kepada, kita melaksanakan rukun ihsan. Kita beribadah kepada Allah walaupun Allah Ta'ala tidak terlihat kita karena Allah Ta'ala selalu melihat kita. Ada yang mentafsirkan bahwa yang namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu baru ihsan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mah biasa. Nah, ini kita 2 hari lagi, kita 3 hari momen lebaran. Tolong, kita kalau mau betul-betul ihsan orang yang baik, kita harus berbuat baik kepada orang yang jelek terhadap kita. Itu baru dikatakan ihsan. Semoga kita semua menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Upami ceramah geus mudah-mudahan biasana teh sok atos. Itu punten. Hapunten simkuring hanya evaluasi sanes menggurui tapi mengingatkan kembali pada semuanya. Sakitu pangitan langsung tutup berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina Muhammad wa sallim wa tabaraka ala kulli sahabat rasul ajmain. Hamda yafina ma huwa yakfi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zulkari wa sultan. Allahumma la ma'na lima ta'tu wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radha lima qadayta wa yanfuta al-jannah al-jannah. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadayta wa yassartah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lillahi fi sabilillah wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.